Coba deh bayangkan sebuah merek yang mungkin pernah ada di lemari orang tua Anda, atau bahkan nenek Anda. Sebuah merek yang dulu populer banget, tapi sekarang, rasanya kuno, Ketinggalan zaman ya. ketinggalan zaman. Mungkin malah jadi bahan bercandaan. Nah, inilah yang terjadi sama Oil of Olay. Dulu itu saking identiknya sama generasi tua, merek ini sampai dijuluki Oil of Old Lady. Alias minyaknya nenek-nenek. Dan julukan itu, bukan cuma ejekan kosong loh. Oh, bukan ya? Bukan. Itu cerminan dari realitas bisnis mereka yang suram banget. Basis pelanggan mereka itu bener-bener menua setiap tahun. Nggak ada generasi baru yang mau nyentuh produknya sama sekali. Wah, terjebak di masa lalu berarti. Tepat, mereka jadi nggak relevan. Nah, kisah bagaimana merek yang hampir mati ini bangkit kembali dengan cara yang luar biasa, itu yang akan kita bedah tuntas hari ini. Oke, sumber utama kita adalah buku fenomenal Playing to Win oleh A.G. Lafley dan Roger L. Martin. Buku ini tuh pakai kisah nyata transformasi P&G buat mengungkap satu ide yang fundamental banget yang jadi judul bab pertamanya. Strategi adalah pilihan. Jadi, misi kita kali ini adalah melihat gimana serangkaian pilihan yang cerdas dan berani mengubah Olay dari bahan lelucon jadi bisnis miliaran dolar. Dan dari situ kita bisa belajar kerangka kerjanya gitu ya? Tepat sekali. Kerangka kerja yang bisa mengubah cara kita semua berpikir tentang strategi. Ini menarik, karena kan kita sering mikir strategi itu sesuatu yang rumit, abstrak, penuh jargon korporat. Iya, yang tebel-tebel laporannya. Betul, tapi sumber ini menyederhanakannya. Intinya, strategi itu bukan rencana setebal 200 halaman. Bukan juga sekedar target penjualan. Strategi itu ya serangkaian pilihan yang terintegrasi. Pilihan, ya. Kan? Nah, kisah Oleh ini studi kasus yang sempurna soal kekuatan dari membuat pilihan yang tepat. Oke. Mari kita mulai dari kondisi awalnya dulu. Seberapa parah sih situasinya waktu itu? Wah, parah. Di akhir tahun 90-an, Oil of Olay itu benar-benar di ujung tanduk. Citranya kuno, penjualannya di bawah $800 juta setahun, dan anjlok terus. Terus turun ya? Dan yang paling parah, harganya murah banget, sekitar $3,99. Dianggap produk murahan. Nah, coba bayangin, Anda nih mau warisi merek yang gini, mau diapain coba? Pusing ya? Dan ini bukan masalah sepele loh buat P&G. Perawatan kulit atau skincare itu kategori yang profitnya gede banget. Oh ya? Iya, marginnya besar, dan kalau konsumen udah loyal, itu bisa seumur hidup. P&G sadar banget mereka harus menang di kategori ini. Tapi ironisnya, Merek andalan mereka malah sekarat. tepat sekali, Olay itu bukan lagi aset, tapi udah jadi, ya, kelemahan yang memalukan. Mereka benar-benar ada di persimpangan jalan. Oke, di persimpangan jalan itu, menurut buku ini, tim P&G ngelihat ada 4 jalan yang bisa mereka ambil. 4 pilihan strategis. Iya, dan semuanya beda banget. Yang pertama, pilihan yang paling aman kelihatannya, ya udah biarin aja Olay gitu-gitu aja, layani pasar yang makin tua itu sambil coba bikin merek baru dari nol. Kedengarannya aman ya, tapi sebenarnya itu lambat dan mahal banget. Oh gitu? Iya, membangun merek dari nol di pasar yang udah penuh sesak itu bisa makan waktu 1 dekade lebih, dan nggak ada jaminan berhasil pila. Oke. Pilihan kedua, yang lebih cepat, beli aja merek ternama yang udah jadi. Misalnya Clinique atau Nivea. Jalan pintas ya? Iya, langsung dapat posisi di pasar. Kedengarannya bagus di atas kertas, tapi ada 2 masalah besar di situ, biaya dan budaya. Maksudnya? Akuisisi merek premium kayak gitu butuh miliaran dolar. Satu itu. Yang kedua, dan ini lebih penting, DNA-nya P&G itu membangun merek dari dalam. Budaya mereka itu soal distribusi massal, efisiensi skala besar. Jadi nggak cocok? Nggak cocok. Mencoba gabungin merek mewah ke sistem mereka, itu kayak pasang mesin Ferrari ke sasis truk. Bisa-bisa dua-duanya malah rusak. Hahaha, masuk akal. Oke, pilihan ketiga. Perluas merek P&G lain yang udah sukses. Misalnya CoverGirl. Kan sama-sama di dunia kecantikan? Nah, ini juga lompatan yang berisiko banget. Risikonya soal kredibilitas. Kredibilitas, ya. Ya, Anda mungkin percaya CoverGirl buat lipstick. Tapi apa Anda percaya merek yang sama buat serum yang merawat kulit Anda? Itu lompatan kepercayaan yang besar banget buat konsumen. Bisa merusak citra CoverGirl yang udah bagus juga ya kalau gagal? Betul. Taruhannya ganda jadinya. Gagal di skincare, rusak pula di kosmetik. Oke, jadi tersisa pilihan terakhir yang paling nekat kayaknya, menghidupkan lagi Olay yang lagi sekarat ini. Dan pilihan keempat inilah yang akhirnya mereka ambil.
Ini pilihan strategis fundamental pertama mereka. Kenapa? Kenapa milih yang paling berisiko? Karena di tengah semua kelemahannya, Olay punya satu aset yang tak ternilai. Brand awareness, kesadaran merek. Oh, orang masih kenal nama Olay. Tepat. Hampir semua orang di Amerika Utara tahu nama Olay, meskipun asosiasinya negatif. Tim P&G pegang prinsip pemasaran dasar. Kesadaran mendahului percobaan. Orang nggak bisa coba produk yang mereka nggak kenal. Jadi mereka punya fondasi walaupun rapuh. Betul. Jadi mereka memutuskan untuk nggak lari dari masalah, tapi justru mengubah kelemahan ini jadi kekuatan. Oke, jadi mereka pilih jalan yang paling beresiko. Saya penasaran langkah pertamanya apa? Apa langsung bikin iklan baru yang heboh? Justru bukan. Langkah pertama mereka itu kecil, tapi simbolis banget. Apa itu? Mereka buang satu kata dari namanya. Dari Oil of Olay, jadi Olay aja. Cuma itu? Awalnya, kata oil atau minyak itu dianggap kuno, berat, nggak menarik buat konsumen muda. Ini sinyal pertama bahwa Olay berubah. Tapi perubahan sesungguhnya dimulai dari pilihan yang jauh lebih dalam. Siapa sih konsumen yang mau mereka layani? Nah, di sini pergeseran briliannya dimulai kan? Tepat, target konsumennya bergeser. Dari wanita usia 50 tahun ke atas, yang fokusnya cuma keriput, ke wanita yang lebih muda, usia 35 tahun ke atas. Kenapa spesifik 35 tahun? Karena riset mendalam mereka nemuin kalau ini titik masuk psikologis yang krusial. Di usia inilah, wanita mulai benar-benar komit sama perawatan kulitnya. Mulai sadar ya? Mulai sadar, mulai lihat garis-garis halus pertama, dan yang penting, mereka mau bayar lebih buat produk yang berkualitas dan inovatif. Jadi, P&G nggak cuma nyelesain masalah jangka pendek, tapi mereka lagi bangun loyalitas buat 20-30 tahun ke depan. Wow, target pasar baru ini kemudian memicu pilihan-pilihan lainnya kan? Salah satunya di produk. Benar sekali. Ini bukan lagi soal anti keriput yang sempit. Tim Olay nemuin kalau kekhawatiran wanita 35 plus itu lebih kompleks. Bukan cuma keriput ya? Bukan. Ada kulit kering, bintik hitam, warna kulit gak rata, pori-pori besar. Dari situ, lahirlah Olay Total Effects. Saya tahu produk itu. Nah, itu dia. Produk yang melawan bukan cuma satu, tapi 7 tanda penuaan sekaligus. Proposisi nilainya jadi jauh lebih komprehensif. Produk baru, target baru. Pemasarannya pasti harus beda total juga dong. Tentu saja, pilihan mereka berikutnya adalah mengubah cara Olay berbicara. Mereka pasang iklan Olay di majalah-majalah mewah, kayak Vogue. Wah, naik kelas. Naik kelas. Tujuannya biar Olay itu ada di kelompok yang sama dengan merek premium di kepala konsumen. Mereka juga pakai testimoni ahli dermatologi dan tes klinis independen yang ngebuktiin performa Olay itu setara krim ratusan dolar. Mereka membangun kembali kredibilitasnya secara sistematis ya. Betul sekali. Oke, produknya hebat, targetnya pas, pemasarannya cerdas. Tapi semua itu bisa gagal total kalau harganya salah kan? Nah, ini bagian paling gila dari cerita ini. Pelajaran luar biasa tentang psikologi harga. Gimana ceritanya? Tim Olay tahu harga ini krusial. Jadi mereka tes di pasar. 3 titik harga. Pertama, $12.99. Oke. Di harga ini, responnya bagus dari pembeli massal. Tapi, pembeli merek mewah nggak ngelirik sama sekali. Terlalu murah. Dianggap murahan ya. Terus mereka naikin. Betul. Mereka coba naikin sedikit ke $15,99. Dan di sini terjadi sesuatu yang aneh banget. Apa itu? Minat pembeli justru anjlok drastis. Loh kok bisa? Harusnya kan naik. Justru itu, ternyata harga ini ada di tanah tak bertuan, no man's land. Buat pembeli pasar massal, ini udah kemahalan. Tapi buat pembeli pasar mewah, ini masih belum cukup mahal buat dianggap kredibel. Jadi nggak ada yang mau beli? Nggak ada. Nggak kena di dua-duanya. Wow, itu berlawanan dengan intuisi banget. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ambil pilihan paling berisiko, sekaligus paling brilian. Dinaikin lagi. Dinaikin lagi, jadi $18,99. Dan hasilnya? Luar biasa. Minat pembeli melonjak tinggi. Kenapa bisa gitu? Apa logikanya? Karena harga ini ngirim 2 sinyal yang beda ke 2 pasar yang beda secara bersamaan. Buat membeli massal, harga hampir $20 ini jadi sinyal kualitas superior. Wah, pasti bagus banget nih barang, pikir mereka. Oke. Sementara buat pembeli merek mewah yang biasa bayar $50 atau $100, harga $18.99 ini dianggap great value. Penawaran yang bagus banget. Kualitas premium, harga terjangkau. Jadi mereka berhasil menarik 2 kelompok pembeli yang benar-benar berbeda dengan satu harga yang sama. Tepat sekali.
Lewat serangkaian pilihan yang terintegrasi ini, target, produk, pemasaran, harga, Olay berhasil menciptakan dan mendominasi segmen pasar yang sama sekali baru. Yang sekarang kita kenal? Sebagai Mastige, gabungan dari mass dan prestige. Hasilnya, pertumbuhan 2 digit selama 1 dekade penuh. Olay berubah dari merek nenek-nenek senilai kurang dari $800 juta jadi raksasa global senilai $2,5 miliar. Gila sih, kisah yang luar biasa. Tapi ini jelas bukan karena keberuntungan semata ya. Di balik semua ini ada proses berpikir yang sangat disiplin. Ada semacam resepnya kan? Betul. Penulisnya menyebut ini rangkaian pilihan strategis atau strategic choice cascade. Ini bukan daftar biasa, tapi sebuah sistem dari 5 pertanyaan yang saling terkait. Mengalir gitu ya dari atas ke bawah. Betul. Pilihan di satu pertanyaan akan membentuk pilihan di pertanyaan berikutnya. Ini kerangka untuk mengubah strategi dari sekedar harapan jadi tindakan nyata. Oke, mari kita coba pecah satu-satu pakai contoh Olay. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama, yang paling fundamental, apa aspirasi kemenangan kita? Ini bukan cuma pernyataan misi yang umum kayak menjadi yang terbaik gitu ya? Bukan, harus spesifik dan ambisius. Buat tim Olay, aspirasinya jelas. Jadi pemimpin pasar perawatan kulit di Amerika Utara, penjualan tembus $1 miliar. Itulah definisi menang buat mereka. Oke, tujuannya jelas. Setelah itu, pertanyaan kedua, di mana arena bermain kita? Tepat. Di mana kita akan bersaing? Gak bisa kan kita bersaing di semua tempat lawan semua orang? Jawaban Olay, kami akan main di segmen Mastige. Targetnya wanita 35+ dan bertarung di retail massal, kayak supermarket, bukan di departemen store mewah. Fokus ya? Oke, jadi mereka udah tahu mau menang apa dan di mana. Pertanyaan ketiga, ini yang paling penting kayaknya. Bagaimana cara kita menang di arena itu? Ini jantungnya strategi. Apa yang bikin kita unik? Pilihan Olay adalah, kami akan menang lewat kombinasi produk superior, total effects, yang didukung sains kredibel, kemasan elegan, dan harga yang cerdas. Saya mulai melihat benang merahnya. Untuk bisa menang dengan cara itu, mereka pasti butuh kemampuan khusus. Ini pertanyaan keempat ya, kapabilitas. Apa yang kita butuhkan? Benar sekali. Pilihan bagaimana menang itu nggak ada artinya kalau nggak punya kemampuan buat menjalankannya. Olay butuh kapabilitas kelas dunia dalam pemahaman konsumen, inovasi R&D, desain kemasan, dan brand building. Dan yang terakhir, pertanyaan kelima, yang katanya sering dilupakan. Sistem manajemen, apa yang diperlukan? Ini perekatnya. Kapabilitas itu kan nggak muncul gitu aja. Harus ada sistem yang mendukung. Olay membangun sistem buat melacak respon konsumen, mengorganisir tim riset, menjalin kemitraan sama ahli dermatologi. Jadi kelima pilihan ini saling mengunci ya. Aspirasi, arena, cara menang, kapabilitas, dan sistem. Tepat sekali. Itulah yang dimaksud dengan strategi sebagai serangkaian pilihan yang terintegrasi. Sangat jelas ya. Strategi itu bukan dokumen yang rumit atau slogan motivasi. Intinya, strategi adalah serangkaian pilihan yang sulit. Pilihan tentang siapa yang akan Anda layani dan siapa yang tidak. Di mana Anda akan bersaing dan di mana tidak. Kisah Olay ini bukti nyata gimana membuat pilihan yang tepat secara konsisten bisa mengubah nasib sebuah merek. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang provokatif dari buku ini. Di situ dibilang, tidak ada strategi yang bertahan selamanya. Oh ya? Kenapa begitu? Karena kesuksesan itu selalu mengundang peniru. Cepat atau lambat, pesaing akan meniru formula Anda. Keunggulan Anda akan terkikis. Masuk akal. Nah, ini mengunjungkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Sekarang, setelah Olay berhasil memetakan dan memenangkan segmen Mastige, apa yang harus dilakukan pesaing kayak L'Oreal atau Neutrogena untuk mengganggu dominasi mereka? Dan yang lebih penting, Yang lebih penting lagi, kalau Anda ada di posisi tim Olay hari ini, apa pilihan strategis Anda selanjutnya untuk memastikan kemenangan itu bisa bertahan di masa depan?